Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Rafika Dewi Septia dari PKBM Go Digital. Nah, mata pelajaran kita hari ini adalah Pancasila dengan tema analisis ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI dan peran warga negara. Nah, ini kita akan menganalisis rumah kita, tanggung jawab kita. Filosofi rumah kita. Bayangkan jika NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sebuah rumah. Rumah tempat kita berlindung, beristirahat, dan membesarkan keluarga. Bagaimana jika pagar rumah kita rusak? Apakah bisa kita tidur dengan nyenyak? Bagaimana jika atapnya bocor? Apakah kita nyaman tinggal di dalamnya? Begitulah dengan negara. Keamanan, kenyamanan adalah tanggung jawab seluruh penghuni rumah. Artinya bahwa keamanan, kenyamanan adalah tanggung jawab seluruh penghuni negara tersebut. Contohnya Indonesia, tanggung jawab keamanan, kenyamanan Indonesia adalah tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Apa itu ATHG? Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu ATHG? ATHG adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dalam menjaga rumah kita atau dalam menjaga Indonesia, kita menghadapi 4 masalah yang berbeda. Yang pertama itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, dengan memahami hal tersebut, itu membantu kita tahu cara mengatasinya. Tadi kita sudah membahas ATHG. Sekarang kita akan membahas 4 pilar masalah keamanan. Yang pertama itu ancaman. Ancaman adalah niat jahat mengubah dasar negara. Jadi ada niat jahat untuk mengubah dasar negara kita. Dasar negara kita adalah Pancasila. Kedua adalah tantangan. Tantangan adalah masalah yang harus diperbaiki di dalam suatu negara. Dan yang ketiga adalah hambatan. Hambatan ini adalah kelemahan dari dalam diri negara tersebut. Nah, kelemahan ini harus diperbaiki. Yang keempat adalah gangguan. Gangguan adalah kekacauan sosial dan eksternal atau yang berasal dari luar negara. 4 pilar keamanan negara. Yang pertama itu ancaman. Ancaman adalah usaha yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, baik yang bersifat militer dan non-militer. Contohnya seperti pemberontakan bersenjata atau separatisme. Yang kedua adalah agresi militer negara lain. Yang ketiga adalah spionase atau mata-mata. Yang keempat adalah sabotase. Dan yang kelima adalah terorisme. Hal tersebut merupakan contoh ancaman dalam suatu negara. Yang kedua adalah tantangan. Ibarat atap yang bocor atau tembok yang retak, ini bukan soal musuh, tapi ini kondisi yang mengurangi kenyamanan dan harus segera diperbaiki agar rumah tidak roboh pelan-pelan. Bagaimana contoh nyatanya? Contoh nyatanya seperti kemiskinan, kebodohan, dan ketimpangan ekonomi masyarakat. Hal tersebut merupakan tantangan dalam sebuah negara yang harus segera diatasi. Yang ketiga adalah hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari dalam diri sendiri atau dalam negeri yang bertujuan untuk melemahkan secara tidak konsepsional. Ini adalah kelemahan yang berasal dari dalam diri sendiri yang menghalangi kemajuan. Contohnya seperti rendahnya tingkat pendidikan atau rendahnya sumber daya manusia. Yang kedua, budaya korupsi. Yang ketiga, sifat malas dan apatis. Hal tersebut merupakan hambatan dalam suatu negara yang harus juga kita atasi demi menjaga NKRI utuh. Yang keempat adalah gangguan. Gangguan adalah usaha yang berasal dari luar negeri yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terencana, secara mendalam, sistematis, namun berdampak merugikan bagi suatu negara. Contoh nyatanya seperti penyelundupan narkoba, imigran gelap, penculikan kekayaan alam, atau penculikan sumber daya alam Indonesia, dan aksi teror. Hal tersebut merupakan gangguan yang berasal dari luar untuk merugikan negara Indonesia. Nah, tentunya kita harus memperketat keamanan negara kita agar hal-hal tersebut seperti penyelundupan narkoba, imigran gelap, penculikan kekayaan alam, dan aksi teror tidak terjadi di Indonesia untuk itu.
Untuk itulah mari kita jaga Indonesia demi terjaganya keutuhan NKRI. Mari kita membahas masalah lokal Bengkulu dan Slebar. Sebagai wilayah pesisir dan jalur lintas, apa potensi ancaman terbesar bagi rumah kita di sini atau bagi Bengkulu? Apakah narkoba atau hoax? Mari kita menganalisis sejenak. Ancaman terbesar bagi Bengkulu, terutama Bengkulu merupakan wilayah pesisir atau jalur lintas, itu adalah narkoba. Masuknya narkoba ilegal lewat jalur laut. Kalau hoax, kita bisa menemukannya di media sosial atau teknologi informasi seperti handphone. Sedangkan untuk wilayah atau lintas laut ini adalah mudahnya masuk narkoba dan lain sebagainya. Untuk tugas minggu ini, teman-teman melakukan observasi lingkungan. Yang pertama itu teman-teman mengamati lingkungan sekitar rumah teman-teman, radius 500 meter. Yang kedua, temukan satu contoh nyata untuk setiap kategori ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Temukan hal tersebut di lingkungan teman-teman, lalu teman-teman dokumentasikan seperti foto atau catat jika memungkinkan. Yang keempat adalah diskusikan solusi untuk minggu depan. Jadi teman-teman mendiskusikan apa solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut. Semangat untuk minggu depan. Jadi kesimpulannya, keamanan negara dimulai dari keamanan keluarga. Jaga rumahmu, maka engkau menjaga Indonesiamu. Itu saja materi dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah atau tanyakan langsung dengan saya. Kita bahas di grup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.